Nama saya Faizin Syafi'i. Saya kelahiran di Sumeneb, di salah satu pedesaan terdalam, yaitu Bayudan Nangger. Dan saya sekarang berdomisili di Pakong, akan tapi keseharian masih di Pamekasan Kota, yaitu daerah Medangan, Ngontrak. Saya sedang jadi mau dibilang pengusaha, takut salah bahasa seperti itu. Saya ya usaha kecil-kecilan lah seperti itu. Saya sekarang dengan support salah satu atasan saya di tempat saya bekerja saat ini, yaitu di kantor perusahaan swasta KUP Pocur. Saya sempat diberikan modal untuk merebranding madu seperti itu. Madu yang awalnya kemasan seperti ini, yang kemasan botol seperti biasa, botol kecap, karena orang-orang mau yang praktis, maka saya rebranding dengan madu barokah seperti itu. Dan waktu itu saya awalnya kenapa rebranding madu, repacking ulang lah seperti itu, karena inisiatif yang awalnya cuman kemasan biasa-biasa seperti botol kecap dan mudah pecah, saya repacking ulang dan itu dijadikan kemasan yang praktis dan diberi nama Madu Barokah Madura. Dan alhamdulillah untuk madu ini sudah berjalan sekitar 2 tahun dan untuk omset ya cukup lah untuk kehidupan saya yang sedang baru berkeluarga saat ini seperti itu. Ya walaupun bisa untuk gaji dari kantor Pocur di bagian Madura United saya bisa ditabung, dan untuk kehidupan sehari-hari saya bisa dikatakan makan dari madu seperti itu. Selain itu, saya juga berkat support dari keluarga, yaitu mbak saya sendiri, Tretan bahasa Maduranya. Itu saya juga menjual baju-baju bermerek seperti itu. Baju bermerek ya banyak lah, baju-baju bermerek, dan itu ya alhamdulillah sampai saat ini juga berjalan. Sebenarnya untuk saya sampai bukan mendirikan ya, gimana bahasanya, sampai ada 2 usaha sebenarnya bukan dilalui dengan jalan yang sangat mudah seperti itu. Saya sebenarnya berangkat, kenapa saat ini saya berada di Pamekasan, sebenarnya saya berangkat dari keputusasaan seperti itu. Pada tahun 2003 saya itu pas di mondok di Anokoya, Ulu-Ulu Sumeneb Madura. Awalnya saya bertekad untuk kuliah S1 di salah satu kampus di Yogyakarta. Dan untuk tahun pertama saya mendaftar, dan alhamdulillah saya diberikan kegagalan oleh Tuhan. Dan sampai saya menunggu 1 tahun lagi untuk mendaftar, ternyata Tuhan berkehendak lain seperti itu. Sampai di tahun 2014 saya dilemparkan ke Madura lagi. Saya nunggu 1 tahun untuk berproses, untuk bagaimana saya bisa hidup di Jogja lah seperti itu, yang memang saya idam-idamkan pas mondok waktu itu. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya bayangkan 1 tahun saya hidup sengsara di kota orang, dan ternyata Tuhan itu memberikan jalan yang memang tidak diduga seperti itu. Dan setelah 1 tahun saya stres sampai saya mau kuliah di kampus sembarangan, yang penting saya hidup di Jogja. Dan saya cerita sama emak waktu itu, ibu kalau bahasa Indonesianya, saya cerita sama emak, bilang mak, saya sudah putus asa, saya mau kuliah di Jogja. Tapi saya masih kepikiran waktu itu, karena di Jogja itu ya biaya hidup itu sangat mahal juga, sangat mahal, dan saya mau kuliah di kampus yang memang mahal juga. Saya masih berpikir lagi seperti itu, dan saya menyampaikan hal itu kepada emak.
emak juga pada akhirnya emak menyarankan untuk kuliah di Pamekasan, tapi saya waktu itu bersikap emo, nggak mau tahu gitu loh, karena saya seolah diri untuk menuntut hidup di Jogja, karena itu sudah bagian dari apa, bayangan saya itu nggak bakalan di Madura lagi seperti itu. Dan sudah ada pada titik tertinggi, emak saya yang tidak pernah mengatakan bahasa filsafat pada saya, pada akhirnya keluar bahasa cong mon ebere alif depak katemor ben kun teti alif mon ber ebere ben teti wow depak katemor ben mon ebere ben etak diraki teti wow depak katemor ben bakun teti wow. Nah, bahasa itu yang pada akhirnya terngiang-ngiang di benak saya sampai saat ini, sampai saya ya alhamdulillah bisa diterima di salah satu perusahaan swasta, dan di samping itu bisa mendirikan usaha madu juga, dan juga masih bisa sambilan lewat baju yang saya titipkan kepada mbak saya. Mungkin itu sangat terjal dan menyakitkan. Bahkan saya sampai 3 tahun kuliah saya masih belum bisa menerima kalau saya itu ya kuliah di Pamekasan. Bahkan ya seolah bagi saya kuliah itu hanya main-main saja seperti itu. Akan tapi lambat laun seiring proses waktu, dan kebetulan ada salah seorang yang membawa saya ke kantor, dan saya sangat berjasa kepada beliau dan membawa saya dan menawarkan secara tidak sengaja, dan saya mencoba untuk mendaftar dan alhamdulillah diterima. Dan sampai saat ini saya menganggap beliau itu guru seperti itu, karena jasanya yang luar biasa untuk mendidik saya dengan segala cara beliau yang tidak bisa dibaca oleh orang biasa seperti itu. Dan mungkin sisi menarik lain dari kehidupan saya yang bisa diulik, saya itu dari kecil hidup dengan tanpa sosok ayah dalam tanda kutip, karena dari saya umur 3 tahun itu sudah mendahului untuk meninggalkan kami, dan dalam hidup saya ayah saya adalah ibu saya seperti itu. Jadi orang-orang yang menceritakan bagaimana kasih sayang seorang ayah, bagi saya itu ayah saya ya ibu saya, karena sosok yang sangat kuat ya ibu saya seperti itu. Saya dari kecil itu karena ditinggalkan oleh ayah saya itu besar bersama Mbak Lake dan Mbak Bini, yaitu ayah dan nenek dan kakek saya. Semenjak kecil saya itu sebenarnya diajarkan hidup dengan kesederhanaan, karena saya itu dulu, maaf bahasa Madura, lambe saya itu sebenarnya hidup bersama ibu, kakek, dan nenek saya rumah tabing, di rumah gedek kalau bahasa Indonesianya. Odik neng rumah tabing, dan saya itu ya di tempat saya itu ya musola, tempat tidur ibu saya. Di samping itu ada kandang ayam. Itu sebenarnya rumah gedek semua atau rumah tabing semua. Saya itu tidak pernah dimanja. Dari sejak kecil saya memang diajarkan hidup yang sangat keras oleh ibu, oleh mbak juga sama. Kalau sama ibu saya itu dididik bagaimana kalau hidup itu, kalau kamu mau sesuatu ya kamu harus berjuang, bukan cuma dengan merengek saja seperti itu. Kalau saya menginginkan kayak mau beli HP lah, saya itu ya harus berusaha, harus kerja terlebih dahulu, karena itu prinsip hidup dari keluarga saya. Sama kakek seperti itu. Makanan basi sekalipun kalau masih bisa dimakan, cek buang, jangan dibuang, karena itu yang bakal mendoakan kamu kelak ketika sudah tiada seperti itu. Ya hidup kesederhanaan seperti itulah yang diajarkan oleh Mbak Lake, yang saya karena tiadanya Abah itu, wafatnya Abah, saya
akhirnya bilang ke beliau, "Mbah, kok ken sedia mau capak ke Mbah?" Semenjak itu saya memanggil epak ke mbah laki saya, sampai beliau wafat sekalipun saya bilang epak ke mbah saya, seperti itu. Dan sosok ayah saya itu ya, di samping hidup di dalam ibu saya, juga hidup di dalam diri kakek dan nenek saya yang memang memberikan saya kasih sayang dan berusaha untuk memberikan pelajaran melalui hal-hal kecil yang beliau ajarkan kepada saya. Entah menceritakan bagaimana perjuangan Joko Tole. Sebelum tidur itu saya biasanya kalau sama Mbak Lake diceritakan bagaimana kehidupan Joko Tole, seperti itu. Diajarkan kehidupan Joko Tole, bagaimana beliau dari Sumenep melanglang buana dan beliau hidup di negeri seberang, bisa terbang dengan imajinasi beliau yang sangat tinggi. Pada akhirnya saya itu diajarkan bagaimana berimajinasi yang keren, seperti itu. Saya akhirnya suka berimajinasi, ya suka menulis puisi sampai di akhirnya jadi bukunya terkumpul di dalam antologi Makan Malam Kuda Angin, seperti itu, yang jadi buku. Di samping itu juga ada buku antologi puisi 5 negara yang di dalamnya juga terdapat 5 puisi saya. Dan selain itu antologi Penyair Madura, Ketam Ladam Rumah Ingatan, itu di dalamnya ada 3 puisi saya juga. Dan sebenarnya saya suka menulis itu berkat dorongan dari kakak saya, karena entah kenapa saya itu hidup penuh keberuntungan. Yang menggantikan sosok ayah itu sangat banyak. Entah di kantor ada ayah lain, entah di rumah ada yang menggantikan ayah, entah di apa ya, di mana-mana ada sosok ayah yang bisa mengimbangi kehidupan saya, seperti itu. Dan mengajarkan berbagai hal, berbagai sesuatu yang sekiranya itu bisa menguatkan di dalam kehidupan saya untuk lebih kuat, seperti itu. Walaupun saya tanpa ayah di dalam tanda kutip yang memang sudah lebih dulu meninggalkan saya dan ibu dan emak, tapi ayah itu bermunculan dari sosok yang lain, seperti itu. Dari kakek saya yang pada akhirnya saya panggil epak, dalam bahasa Indonesianya bapak, seperti itu. Dan ketika saya ada di pondok, yang menjadi kiblat saya itu justru ada kakak saya yang seperti itu, yang mengajarkan bagaimana cara menulis puisi, bagaimana menulis cerpen. Pada akhirnya saya di pondok itu saya sering mengikuti lomba menulis puisi, lomba karya tulis ilmiah dan semacamnya. Dan pada akhirnya saya itu ya terjerumus dalam hal-hal kebaikan, seperti itu. Dan alhamdulillah berkat yang kakak saya ajarkan yang menggantikan sosok ayah, saya itu puisi karya saya, opini saya itu diterbitkan di Jawa Pos juga, sampai sering di Jawa Pos sampai 5 kali lebih, seperti itu. Bahkan pakai nama samaran kakak saya yang perempuan dan laki-laki juga. Dan di Radar Madura juga, iya. Bahkan saya kalau sudah ada sesuatu yang kritis itu saya tidak bisa diam, seperti itu. Nah, saya itu melawan dengan tulisan saya, seperti itu. Sehingga saya di dalam kamus saya, kalau saya sudah dalam titik jenuh, saya itu berusaha untuk menulis, seperti itu. Yaitu menulis entah lewat puisi, cerpen maupun karya tulis ilmiah, seperti itu. Dan yang sangat saya syukuri di dalam hidup saya, entah lewat keberuntungan atau memang sudah Tuhan takdirkan lewat kodok dan kodarnya saya, itu dihadirkan sosok ayah di mana-mana, yang membawa saya ke kantor, yang memang menjadi ayah sekaligus guru, dan yang memberikan saya pelajaran di kantor juga setiap harinya, yang menjadi ayah sekaligus guru bagi saya. Sehingga saya hidup di kantor itu seperti sekolah lagi, seperti itu. Setiap hari selalu ada ilmu baru, entah bagaimana cara desain, bagaimana cara belajar di lapangan, bagaimana cara menguasai sesuatu yang pada awalnya saya memang kalau mengaca pada pendidikan itu jurusan bahasa Indonesia. Ternyata di kantor itu yang saya yang diajarkan kepada saya justru ilmu-ilmu yang di luar faknya saya, seperti itu. Justru ilmu yang memang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bagaimana seorang lulusan bahasa Indonesia masuk di kantor justru desain grafis, dan
pada akhirnya ke bagian mesin, bagian bagaimana mencetak nameset seperti itu. Dan ya memang sesuatu yang baru dan bagi saya, sehingga di dalam kamus hidup saya kuliah itu ya nomor sekian, ya hanya formalitas. Dan pada akhirnya saya diberikan guru dan dosen baru yang memang jarang orang lain dapatkan, dan itu merupakan cita-cita saya dari dulu. Ya Allah, semoga saya mendapatkan guru yang memang bukan guru pada formalitas seperti itu. Dan alhamdulillah yang ini juga saya dapatkan dari Pondok Pesantren An-Nuqoyah juga sebenarnya, dari basic yang memang mengajarkan saya untuk mandiri seperti itu. Dan ya dengan berbagai jalan yang terjal, dan pada akhirnya saya alhamdulillah diberikan kehidupan yang saat ini, ya walaupun serba keterbatasan, tapi Allah memberikan lebih menurut saya seperti itu. Dan saya harus berterima kasih. Terima kasih juga kepada guru-guru saya di kantor, guru saya yang membawa ke kantor, dan guru saya yang mengajarkan di pondok pesantren, dan guru alif saya. Terima kasih banyak. Saya itu mengawali usaha dan juga bekerja itu bisa dibilang sesuai dengan nama saya, yaitu Faizin, orang yang untung. Dan kebetulan saya tempat kerjanya itu di Pocur sekarang. Kalau bahasa Indonesianya ya untung seperti itu. Jadi bahasa Madura untung dukaleh seperti itu. Saya itu ya mau dibilang ngalak Pocur ya, karena saya itu masuk ke kantor Pocur itu salah satu perusahaan swasta di Pamekasan. Saya itu awalnya ditawari oleh salah seorang yang senior saya seperti itu. Dan sampai saat ini saya menganggap beliau itu guru, walau dengan cara seperti apapun beliau mendidik, dan hanya orang tertentu yang bisa memahami cara mendidiknya beliau. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa sampai membawa saya pada titik ini, dan saya sangat berterima kasih kepada beliau. Dan selain itu juga saya mendirikan usaha madu juga berkat dari ya Tretan Pocur juga. Jadi saya harus berterima kasih sangat banyak seperti itu. Tidak bisa saya ganti dengan hanya ucapan terima kasih, karena ini merupakan titik balik saya yang awalnya saya sangat merasa terkekang di Pamekasan. Saya merasa bukan sebagai apa-apa. Pada akhirnya saya lambat laun diajak untuk berproses, dan saya tekad itu dibulatkan, dan saya pada akhirnya dibawa pada titik di mana saya untuk berjuang bersama seperti itu. Menjual madu sebenarnya saya itu lagi-lagi sesuai dengan nama saya, Ontong. Ya sebuah kebetulan. Saya itu ya ditawari oleh kakak saya untuk menjual madu. Pada waktu itu saya masih semester 5. Akan tapi saya buat apa cuman jual madu kok, ya gengsi lah seperti itu kan, macam-macam. Mahasiswa itu gengsinya sangat tinggi kan memang. Buat apa jual madu? Dan saya mencoba menawarkan ke dosen saya, menawarkan ke teman-teman. Akan tapi ya memang sakitnya orang berjual madu ya di situ. Untuk meyakinkan konsumen itu ya sangat sulit memang, karena ya beranggapan madunya palsu lah, campur gula lah, inilah, tanpa tahu bahwa sebenarnya itu ya tanpa merasakan terlebih dahulu seperti apa madunya seperti itu. Dan ya alhamdulillah seiring waktu, setelah diyakinkan oleh salah satu guru satunya, ya saya anggap guru juga, teman sekaligus guru sekaligus ayah bagi saya. Beliau meyakinkan saya untuk ya pada akhirnya merebranding madu itu, dan membentuk nama Madu Barokah, ya bisa dimasukkan ke UMKM juga sebenarnya. Pada akhirnya jadi nama Madu Barokah, dan alhamdulillah untuk saat ini
yang awalnya ditolak oleh banyak orang karena madunya palsu lah, inilah ya, ada konsumen yang seolah ini banyak airnya, ini palsu, ini. Akan tapi setelah mencicipi satu kali, dia malah balik lagi, ini rezeki sebenarnya gitu. Dan pada akhirnya ya saya itu menemukan konsumen yang dia balik lagi, ya bisa dibilang dia agennya saya seperti itu. Sehingga saya untuk mengembangkan sayap saya untuk berjualan madu, saya tidak butuh keliling, cukup ditelepon, ya menyediakan stok, ya dia ambil sendiri. Ya paling kalau ke Batam, ke Papua, saya repacking masih. Alhamdulillah nyampe ke Papua, ke Batam, terus ya Merauke itu yang Papua, terus Pasuruan, Jakarta juga nyampe, ke Bandung juga nyampe. Ya alhamdulillah. Yang awalnya saya harus menguras gaji, berkeluarga, tiba-tiba ada sisi yang lain, gaji saya bisa untuk ditabung ya untuk sesuatu yang lain, dan untuk kehidupan sehari-hari saya bisa mengambil dari madu, di samping juga saya mengambil dari hasil jualan baju saya seperti itu. Saya untuk mengolah madu ini sebenarnya melalui berbagai tahapan, mulai dari bagaimana memanen. Saya itu sudah ada tempat khusus yang memang sangat steril dan itu higienis seperti itu, dan juga botol saya juga setelah menerima dari pabrik saya masih melakukan cuci 2 kali, dan saya juga bahkan mohon maaf ya, bukan riak, saya sebelum ngisi madu itu harus ambil wudhu terlebih dahulu. Kalau bisa ya melakukan sholat lah seperti itu, karena ya namanya juga madu barokah, harus sesuai dengan namanya. Saya berharap seperti itu. Sehingga dari madu saya ini, saya juga sebenarnya madu ini juga bisa dibilang saya itu berjualan, di samping itu saya memberikan kesehatan kepada orang lain. Sehingga sesuai namanya yaitu madu barokah. Saya mendapat keuntungan dari madu ini, di samping itu orang-orang yang beli kepada saya, yang melakukan transaksi kepada saya juga mendapatkan barokah dari madunya itu, yaitu berupa kesehatan seperti itu. Untuk omset madu, awalnya saya hanya beli botolan biasa seperti ini, ya biasanya cuman 5 botol. Ya kalau awal-awal yang kakak saya menawarkan, ya saya cuman menjual ke dosen saya itu ya cuman 1 botol, 2 botol seperti itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah, kadang itu saya mendatangkan 5 jerigen. 5 jerigen itu, 1 jerigennya itu 38 kilo seperti itu. Ya kalau sempat saya itu dalam sehari saya sempat meraup 2,5 juta. Dalam 1 hari saya, ya mungkin karena kebetulan waktu itu saya dengan keluarga itu sangat ya ada semacam kebutuhan mendesak. Entah kenapa Allah tiba-tiba menurunkan, ada orang yang WA gini ngambil 1 jerigen, tiba-tiba total kalau nggak salah itu ada 4 jerigen, dan alhamdulillah dalam sehari saya menerima 2,4 juta. Sebenarnya 2,5 juta. 2,5 juta ya, di samping jualan botolan saya lah seperti itu, karena saya itu lebih menghitung hasil ketika saya menjual jerigenan seperti itu. Tapi ya dengan kerja keras lah begitu. Dan saya punya cerita menarik kalau masalah hitung-hitungan dan masalah uang ini. Saya waktu itu pagi-pagi betul, ini dari madu lagi ceritanya. Pagi-pagi betul saya di dalam dompet uang sisa 5.000. Uang sisa 5.000 apa 10? Iya 5.000. Dan saya melihat dompet cuman 5.000. Entah kenapa saya mau berangkat kantor itu, saya yakin nanti saya setelah pulang ini bakalan banyak uangnya. Entah, saya yakin karena di samping saya berkeluarga juga baru 1 tahun. Saya yakin ini bakalan bertambah seperti itu. Dan entah kenapa tiba-tiba itu ada yang nelpon, "Dek, saya mau nganterin uang. Dek, saya mau beli madunya, Dek."
Tiba-tiba yang awalnya 5.000 di dalam dompet, tiba-tiba pas mau pulang dari kantor yang bensin memang sudah pas-pasan dan masih mau beli rokok juga, tiba-tiba jadi 500.000. Ya memang rencana Allah itu tidak bisa dibaca dengan matematika kasar seperti itu, karena Allah itu sudah menentukan ya kodok dan kodornya Allah itu sudah ditentukan olehnya seperti itu, dan itu di luar nalar. Sebenarnya saya untuk meyakinkan konsumen itu saya memang berdasarkan kepercayaan. Saya kalau ada orang baru, kalau pelanggan lama sudah tahu kualitas madu saya seperti apa. Kalau ada pelanggan baru mau tahu, mau beli madu seperti apa rasanya, saya itu kalau memang dia ragu, saya biarkan dia untuk mencicipi terlebih dahulu. Kalau memang cocok disuruh bayar, kalau nggak cocok ya sudah, nggak usah diambil, seperti itu. Akan tapi untuk mengecek bagaimana untuk keaslian madu itu nanti bisa dicek pakai telur ayam kampung, itu dicampur dengan madunya. Kalau ayam kampung itu bisa matang, bisa setengah matang, itu berarti itu berarti itu madu asli seperti itu. Kalau telur itu hanya tetap menjadi telur, ya itu bisa dikatakan madunya bukan asli seperti itu. Hidup saya ini mau dibilang lucu ya, karena saya mau membawa hidup terlalu serius. Itu hidup sudah serius, buat apa terlalu diambil serius ya. Hidup dibawa happy aja katanya, kalau kata lagu itu. Sebenarnya untuk kaum milenial yang gengsinya sangat tinggi, itu perlu berpikir kembali untuk mengedepankan gengsinya. Karena kenapa? Saya itu kalau secara jurusan memang bahasa Indonesia yang memang pendidikan sebenarnya. Akan tapi saya saat ini bukan berprofesi menjadi guru, dan di dalam benak saya tidak pernah terbayangkan menjadi guru. Dan ya paling saya sebenarnya kuliah itu ya sebatas ya formalitas saja seperti itu. Kuliah itu formalitas sebenarnya. Dan dari mana kita bisa ditentukan untuk sukses atau tidak? Dari usaha kita. Dari perjalanan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari segala pelajaran. Seperti saya ketika awalnya saya dari kegagalan terpuruk sekalipun, saya ditolak dari kampus yang memang dibayangkan dari awal pas di pondok, tiba-tiba saya terjerumus di Pamekasan. Dan akan tapi ya lambat laun, kalau kita yakin dan kita masih mau berjalan dan kita masih mau berproses, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan makhluknya. Itu yang perlu diingat. Allah itu maha pemurah, maha penyayang, dan maha segalanya. Tapi kalau kita lupa ke arah sana dan mendahulukan gengsi yang terlalu tinggi, maka di saat itu Allah akan melupakan kita. Harapan saya untuk ke depan, saya ingin punya usaha yang memang benar-benar milik saya, yang tidak tergantung seperti itu. Ya di samping saya bekerja bersama keluarga di kantor Pocur, saya juga pengen punya usaha yang memang yang murni lah milik saya, yang bukan, kalau madu ini ya memang saya kerjasama dengan kakak saya, dan untuk baju saya kerjasama dengan kakak saya yang perempuan, mbak saya. Saya itu ke depan berharap Allah itu memberikan sebuah usaha yang memang murni milik saya, dan itu bisa menjadi modal untuk masa depan seperti itu. Dan selain itu segera punya rumah untuk tinggal bersama istri seperti itu. Selain mobil seperti itu. Ya, karena itu bagian dari doa saya, ya Allah semoga segera punya rumah dan mobil seperti itu.